A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada hari ini kita bertolak dari surat Saba, surat 34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Yani tidaklah kami telah mengutus Anda Muhammad illa kafatan linnasi, kecuali bagi manusia seluruhnya, sebagai pemberi kabar gembira tentang mukmin mendapat jannah dan sebagai pemberi peringatan siapa yang bersikap negatif mendapat adab benar. Tetapi sayang, masalah manusia tidak berilmu yang demikian agung. Bertolak dari ayat ini, maka perlu kiranya ada sekelompok manusia yang melakukan bridging the wall, menjembatani dunia, bridging the wall ke arah surat Nahl surat 16 ayat 89. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Yaitu pada satu periode di mana kami membangkit di setiap umat seorang pembela atas mereka dari kalangan mereka sendiri. Kami membangkit di setiap umat seorang pembela dari kalangan mereka sendiri. Tentu yang kami bangkit ini yang hidup dengan sunnah Anda, dengan sunnah Rasul Nabi Muhammad. Di setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Bertindak membela umatnya agar tidak terjerumus ke dalam kehidupan nar, ke dalam kehidupan saling tipu. Kita tahu bahwa syayatin itu gurur melakukan penipuan. Selanjutnya, wajib Nabi ka syahidan ala haula'i, serta kami mendatangkan sunnah Anda, Nabi Muhammadin, syahidan ala haula'i, mendatangkan sunnah Anda menjadi pembela atas orang-orang ini. Kalau mereka hidup dengan sunnah Nabi Muhammad, berarti sunnah Nabi Muhammad jadi pembela atas orang-orang itu.
Pembela terlepas dari terjerumus ke dalam kehidupan saling baku hantam. Kehidupan saling fitnah. Kehidupan saling adu domba. Demi keuntungan mengorbankan orang lain. Terlepas dari kehidupan seperti itu. Yang membela itu sunnah Muhammad. Karena mereka selalu berharap Allah memberi harapan kepada sunnah Muhammad agar hidup. Mereka selalu mengharapkan sunnah Muhammad agar tidak terganggu oleh siapapun yang menghalangi. Begitu harapan mereka. Pantas orang yang berharap seperti itu, kata Nabi, dakhalal jannah, masuk ke dalam kehidupan jannah, masuk ke dalam hasanah di dunia. Masalah hasanah fil akhirah tidak usah diragukan lagi. Di dunia dulu. Tapi coba harapan agar sunnah Nabi Muhammad mulus itu terus kumandangkan di mana-mana. Jangan sampai ada satu rasa begitu sunnah Nabi Muhammad dilecehkan orang, biarin aja. Itu tidak punya harapan sunnah Muhammad agar mulus. Sholat dilecehkan, adzan dilecehkan, sampai-sampai ada yang memperbandingkan. Kenapa katanya masih ada konsep adzan zaman sekarang ini, padahal jam sudah banyak untuk menunjukkan waktu, ini masih harus ada adzan. Itu namanya pelecehan adzan. Ya kita jawab saja, apakah ada jam yang berbunyi hayya 'alas shalah? Kalaupun jam berbunyi hayya 'alas shalah, itu jam bukan manusia. Yang adzan itu harus manusia, orang dewasa yang berkeinginan, yang mengajak manusia ke arah mendapat kemenangan. Hayya 'alal falah, ke arah sholat. Hayya 'alas shalah. Menang dari apa? Kita kan sudah tahu bahwa dalam hidup ini ada dua dakwah, ada dakwah Allah, ada dakwah setan. Sehingga hayya 'alal falah mengajak ke arah memenangkan dakwah Allah. Bisa diwakili oleh jam? Oh bisa, katanya disetel nanti jamnya, bisa diberi rekaman sehingga hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya itu mah jam. Ini harus orang yang mengucapkannya. Nah, jadi itu namanya sudah mulai melecehkan sunnah Nabi Muhammad. Selanjutnya, wa nazzalna alaikal kitab tibyanan likulli syai'in. Kami turunkan kitab kepada Anda, berarti kepada sunnah Anda, sebagai pemberi penjelasan bagi segala sesuatu. Bukan berarti Quran baru turun. Quran mah sudah turun dari abad ke-7. Nazalna alaikal Quran di sini sama dengan Quran berlaku di setiap umat. Tadi kami bangkit di setiap umat seorang pembela atas mereka dari kalangan mereka sendiri. Kemudian muncul di sana
sunnah Anda sebagai pembela atas orang-orang itu. Kemudian kami fungsikan kitab. Ya, tentu kan ini ada proses. Sampai dengan kita berfungsi di kalangan mereka tibyanan likulli syai'in, sebagai pemberi penjelasan bagi segala sesuatu, wa hudan, sebagai pedoman hidup, wa rahmatan, kehidupan saling kasih sayang, wa busra lil muslimin, serta menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang hidup dengan dinul Islam. Nah, jadi harus ada sekelompok manusia yang bisa melakukan bridging the world, menjembatani dunia, mendakwahkan, mengajarkan ajaran Allah menurut sunnah Rasul ke berbagai tempat sampai mengerti, sampai bisa orang-orang tersebut menanggapi hudalil muttaqin. Ini pekerjaan besar. Dan tidak bisa dikerjakan oleh sendiri. Oh, kami punya 40 orang, tidak cukup. Kami punya 100 orang, tidak cukup. Umat di dunia ini banyak. Jadi di sini adalah kegiatan besar. Nah, di ujung ayat tadi busra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang hidup dengan dinul Islam. Jadi secara massal dinul Islam, kalau istilah surat An-Nasr, wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian kalau berbicara ayat yang memperbandingkan mana mukmin, mana muslim, nah, supaya tahu tentang istilah ini dalam kualitas, maka kita ambil surat Hujurat surat 9 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab menyatakan kami telah berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Nabi harus menjawab, qul lam tu'minu, jawablah oleh Anda Muhammad, lam tu'minu, kalian tidak berpandangan dan bersikap hidup dengan yang demikian, walakin qulu aslamna, tetapi nyatakan oleh kalian kami siap hidup dengan dinul Islam. Jadi menyatakan iman tidak bisa, belum ada kriterianya, ya, nyatakan saja kami siap hidup dengan dinul Islam. Jadi artinya orang itu belum memenuhi syarat, sebab kalimat selanjutnya menyatakan walam yadkhulul imanu fi qulubikum, sedangkan iman belum masuk di hati kalian. Pandangan dan sikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul belum masuk di hati kalian. Ratilnya belum meneliti, ayatnya tidak hafal, jangankan menjelaskan kepada orang lain, dia sendiri belum jelas, tapi sekedar diatur oleh dinul Islam, oke. Nah, itulah aslamna walam yadkhulul iman fi qulubikum. Sehingga setelah aslamna nanti terus diurus studinya, diurus kemampuan itu dan ininya, sehingga dengan demikian menjadi bernilai iman. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min amalikum syai'an, sebaliknya jika kalian siap menaati ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'an, niscaya dia Allah tidak mengurangi bagi kalian sedikit pun dari laku perbuatan kalian. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah pengislah kehidupan lagi
pemasih kehidupan saling kasih sayang. Jadi artinya berproseslah dari siap hidup dengan din Islam ke arah penguasaan ilmu. Supaya dengan demikian Allah berfungsi Ghafurur Rahim. Jadi pada ayat ini sekali lagi dikatakan bahwa Arab yang belum menguasai Quran menyatakan beriman, Nabi harus menyatakan qul lam tu'minu walakin qulu aslam. Kemudian ayat 15-nya baru berbicara kualitas, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Hanyalah orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang berpandang bersikap dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Summalam yartabu, selanjutnya mereka tidak ragu tentang tegaknya hasanah di dunia, tentang tegaknya hasanah fil akhirah. Punya keyakinan pasti tegak, sebab Allah akan membela orang mukmin kapanpun, dimanapun berada. Summalam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, sehingga dengan demikian mereka berjuang dengan harta dan dirinya fi sabilillah dalam menegakkan tatanan hidup menurut ajaran Allah. Ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Ini untuk ayat yang membedakan mana mukmin, mana muslim. Tetapi nanti kalau ayat yang bersifat umum, misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di sini tidak dipertajam mana mukmin, mana muslim. Asal sudah berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, semua lakukanlah saum. Kama kutiba alladzina min qablikum. Jadi satu istilah itu tergantung kontekstualnya. Di situlah nanti studi Quran menurut sunnah Rasul, sehingga disitulah bahasa sebagai alat harus kontekstual antara satu dengan yang lainnya. Pada ayat ini dipertajam misalkan mukmin, muslim, jangan dulu ngomong mukmin, tapi boleh kalau siap hidup dengan Islam berarti menjadi muslim. Dalam ayat lain misalkan tidak cerita itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi demikianlah studi Al-Quran menurut sunnah Rasul, eksplorasi ayat Quran. Bagi yang sudah berbekal metodologi, gunakanlah semampu yang kita bisa. Gunakanlah sistematika semampu yang kita bisa, gunakanlah analitika semampu yang kita bisa, gunakanlah objektivitas semampu apa yang kita bisa, gunakanlah bahasa sebagai alat semampu yang kita bisa, dan selalu berupaya di dalam ruang yasiru wala tu'asir, permudah oleh kalian, jangan kalian persulit. Misalkan kalau sumajdadu, ijdadu itu asalnya zada yazidu, pindah pola ke ijtada yajtadu, ibta'ala yabta'ilu. Nanti tak yang jatuh setelah zai, ulibat dalan, dirubah menjadi dal. Itu hukum ibdal. Ya kalau kira-kira itu hukum ibdalnya sulit dipahami, ya sudah aja hafalkanlah. Izdada yazdadu artinya bertambah-tambah. Zada yazidu menambah, izdada bertambah-tambah. Kalau kira-kira sulit, oh saya tahu teorinya, silakanlah tahu teorinya. Oh si itu mah terlalu sulit teorinya, sudah aja hafalkan yang itu. Kalau laisa itu misalkan kata kerja satu, hanya satu,
tidak ada kata kerja duanya, hanya ada fi'il madhi, langsung saja hafalkan laisa laisa laisu, laisat laisata, lasna lasta las, lasna lasta lastuma lastum. Jangan laisna laista. Kalau laisna laista cepat aja diperingatkan, bukan laisna lasna, bukan laista lasta lastuma lastum, terus ke bawah. Bagaimana teorinya? Ya hafalkan dulu aja itu, supaya jangan sulit. Artinya kalau kita sedang perut lapar masuk ke rumah makan, tidak usah bertanya dulu bagaimana rumusannya memasak yang enak, makan aja dulu. Sulit nanti menanyakan bagaimana masak yang enak, perut sudah lapar. Kita sudah lapar, otak ini mau sholat, mau ngerti ayat, harus belajar dulu hukum ibdal, terlalu lama. Sudah aja hafalkan yang ada, dipermudah oleh orang yang sudah tahu. Itulah alam yasiru wala tu'assir. Hiduplah di sana, nanti secara berproses, ya akan berproses kan, sebab selalu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan dasar saling kasih sayang. Jangan bentak-bentak orang, apalagi kepada orang tua. Mengajar yang sopan, apalagi kepada ibu bapak, sebab bisa saja seorang anak harus mengajar ibu bapaknya. Itu semua dengan tertib, sekali lagi dalam ruang yasiru wala tu'assiru. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, kalau kita berbicara alangan dalam studi banyak amat. Mungkin pembagian waktu yang susah. Kadang-kadang orang harus bekerja untuk cari makan. Begitu bisa dia mencari makan, tidak bisa belajar, habis waktunya. Begitu dia tukik mau belajar, tidak kebagian waktu untuk bekerja. Itulah kadang-kadang di sini terjadi satu kesulitan. Maka dari itu, aturlah sedemikian rupa, bekerja sama dengan kawan, tetap saja ruangnya yasiru wala tu'assiru, walaupun itu di dalam urusan cari makan. Sehingga dengan demikian tidak terjadi nanti dalam hidup ini yang susah-susah, yang mudah-mudah. Kadang-kadang orang itu begitu dia mudah segalanya, sekali kedip aja bisa 1 juta misalnya. Begitu orang lain untuk dapat 50.000 aja tuh keringat bercucuran. Nah, jadi dalam hal ini yasiru wala tu'assiru bukan saja dalam studi, tapi juga dalam bidang cari nafkah. Dengan segala kejujuran, dengan segala kasih sayang, penuhilah kalau dalam surat Quraisy fal ya'budu rabb hadzal bait. Quraisy yang sudah punya perjanjian keamanan dalam rihlat asyita'i washaib, ujungnya oleh Allah diperintahkan fal ya'budu rabb hadzal bait sebagai jawab syarat. Maka hendaknya mereka hidup mengabdi menurut ajaran pemilik Baitullah ini. Alladzi at'amahum min ju', yang dia dengan sistemnya memberi makan mereka lepas dari kelaparan.
wa amanahum min haub, serta mengamankan mereka lepas dari rasa takut. Jadi dengan itu sedekahilah kawan, dengan itu berilah kawan rasa aman. Sebab itu ajaran Allah mengarah ke sana, maka itu harus dipraktekkan di dalam berbagai bidang. Sehingga dengan demikian maka timbulnya kemudahan di antara khusus orang-orang yang studi, bahkan juga terus sedekahkan hal ini kepada kawan, kepada saudara, saudara biologis, saudara sebangsa, untuk dipermudah dalam berbagai hal. Sehingga dengan demikian maka urusan kemakmuran ini harus benar-benar diperhatikan oleh kita semua, untuk kemakmuran diri kita, kemakmuran keluarga, dan kemakmuran bangsa. Sehingga dengan demikian maka tidak susah dalam berdakwah, sebab sudah ada dakwah bil hal. Kalau dakwah bil lisan itu cerita ilmu, kalau dakwah bil hal itu cerita kenyataan. Kalau sholat itu aqimus sholat, memerintahkan sholat, tapi kalau orang melakukan sholat itu sudah dakwah bil hal. Seorang kakek kelihatan oleh cucunya, maka cucunya meniru, saya juga mau seperti kakek. Itu kalau dalam sholat. Kalau dalam pertanian, misalkan seseorang bisa menanam satu tanaman yang baik, ceritakanlah kepada kawannya supaya makmur bersama. Permudah dalam berbagai bidang. Ya, dalam menembusi semua ini tentunya tidak gampang, harus dengan penuh perjuangan. Sebab tentunya apalagi kalau sudah menyangkut uang, nah, itu benar-benar memerlukan satu kehati-hatian, memerlukan satu kerjasama, saling kasih sayang satu dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian menjadi apa yang diistilahkan wabarakatuh, kehidupan saling memakmurkan. Jadi untuk ini kriterianya tidak usah jauh-jauh ya, ucapan salam itu sudah lengkap. Assalamu, semoga kehidupan damai dengan dinul Islam. Alaikum, menjelma atas kalian. Yang kedua, warahmatullahi, sebenarnya keterangannya alaikum juga, warahmatullahi alaikum, kehidupan saling kasih sayang menjelma atas kalian. Wabarakatuh, kehidupan saling memakmurkan, alaikum, juga menimpa atas kalian. Jadi itu semua doa, kalimatnya ada 3. Assalamu pokok kalimat, alaikum keterangan, warahmatullahi pokok kalimat, alaikumnya mahdhuf, wabarakatuh pokok kalimat, alaikumnya mahdhuf. Begitu teoritisnya. Tapi ini sudah lengkap. Satu, mudah-mudahan kehidupan damai dengan dinul Islam ini menjelma. Mudah-mudahan saling kasih sayang juga menjelma. Mudah-mudahan kemakmuran juga menjelma. Jadi dengan demikian maka kalau kita mengatakan wa wajadaka ailan fa'agna, dia Allah mendapatkan Anda, sunnah Anda, ailan, fakir, fa'agna, maka dia Allah membikinnya menjadi kaya. Dengan kekayaan itu, sebab Allah menundukkan, alam tarau anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidaklah kalian melihat secara ilmiah bahwa Allah menundukkan bagi kalian apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini. Allah menundukkan bagi kalian. Kaliannya semua, ya mukmin ya kafir. Kalau kafirnya yang ngerti, dia cari di mana-mana.
Mukminnya tidak ngerti, tidak mencari karena tidak ngerti. Coba sekarang mukminnya biar ngerti, berlomba mencari apa yang Allah tundukkan bagi kalian. Carilah. Fantasiru fil ardi wabdagu min fadlillah. Nah, setelah dapat, jangan diumpetin di kantong. Perhatikan itu dakwah, perhatikan itu pendidikan, perhatikan itu kemakmuran, perhatikan itu keamanan, sehingga keluarkan dari kantongnya mimma rozaqnahum yunfikun. Untuk ilmu dia kuasai sampai bisa menegakkan sholat. Untuk kemakmuran dia tidak keberatan untuk mengeluarkan. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.